Angka adalah cerita, tugas kita membacanya. Halo, kembali lagi bersama saya Dodi di sini dan ini sudah video kelima. Di video kali ini kita akan coba melihat membandingkan dengan ukuran yang lebih jujur, yaitu dengan PDB atau GDP per kapita. Kenapa sih ukuran ini lebih jujur? Kita masuk dulu ke pengantarnya. Jadi di statistik ekonomi itu seringkali kita terlihat lebih kaya ya dibandingkan dengan negara lain, terutama di Indonesia ya. Kalau di Indonesia ini ekonominya sudah mencapai sekitar berapa ya? 16.000 triliun rupiah. Nah, tapi sebenarnya apakah kita lebih kaya daripada negara Singapura atau kita lebih kaya daripada negara lain seperti Malaysia, kemudian kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam, Thailand, bagaimana sebenarnya kita melihat kondisi ekonomi kita, apakah kita lebih kaya atau lebih miskin. Nah, itu ukurannya sebenarnya adalah PDB. Tapi PDB itu tidak memperhitungkan jumlah penduduk. Kita tahu di Indonesia sendiri jumlah penduduk sekitar 200 juta. Kalau kita bandingkan dengan Singapura yang negaranya mungkin luasnya tidak sebesar Indonesia, itu jumlah penduduknya mungkin lebih sedikit. Karena itu PDB-nya mungkin lebih rendah dibandingkan PDB Indonesia. Tapi apakah Singapura akhirnya lebih miskin daripada Indonesia? Kan tidak begitu ya kita ukurnya. Nah, kita dari situ masuk ke ukuran PDB. Jadi misalnya nih di tadi Indonesia PDB-nya itu 1.000 miliar dolar. Penduduknya ini 200 juta. Nah, sementara si Singapura itu PDB-nya 1.000 dolar, 1.000 miliar dolar, penduduknya 10 juta. Nah, kalau kita lihat kan, wah ini kelihatan nih, siapa yang lebih kaya. Dari mana? Dari jumlah orangnya. Karena jumlah orang yang lebih besar, itu menjadi pembagi yang lebih besar. Akhirnya, PDB yang diciptakan oleh suatu negara itu lebih besar, lebih kecil dibandingkan yang memiliki penduduk yang lebih sedikit ya. Jadi kita melihatnya per kapita. Ini kan jadi kita punya satu pertanyaan sederhana nih, tingkat kesejahteraannya sama nggak sih sebenarnya di antara kedua negara itu? Nah, dari sini sebenarnya muncul konsep PDB per kapita. Jadi PDB per kapita itu merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai perbandingan antara negara tentang rata-rata keterlibatan setiap penduduk dalam perekonomian. Indikator ini menunjukkan secara ekonomi setiap penduduk rata-rata mampu menciptakan PDB atau nilai tambah sebesar nilai yang tercatat pada masing-masing tahun. Jadi kita perlu hati-hati ya. Jadi PDB per kapita itu bukan upah, bukan gaji, dan bukan juga honor. Ini adalah satu ukuran kesejahteraan yang lebih informatif karena juga melibatkan jumlah penduduk yang ada di suatu perekonomian. Nah, coba kita akan lihat ya, biasanya untuk PDB per kapita sendiri, itu ukurannya adalah, ukurannya kita bisa bandingkan nih, karena masing-masing negara punya mata uang sendiri, kita harus membandingkan dengan yang namanya PPP ya, atau Purchasing Power Parity. Ini kenapa harus pakai harga berlaku? Karena kita melihat kesejahteraan saat ini, bukan jumlah barang yang bisa diproduksi di suatu perekonomian saat ini, tapi yang sudah juga termasuk dengan harga-harga yang beredar di saat ini. Kita akan coba membandingkan dua data ini ya. Data yang pertama yaitu PDB PPP. Ini seperti di video sebelumnya, kita sebelumnya menggunakan konstan, kita di saat ini menggunakan PDB atas dasar harga berlaku di
menggunakan satu satuan yang sama. Kita download Excel-nya. Kita ambil data yang hanya untuk ASEAN saja ya, ada Indonesia, kemudian Singapura, Malaysia, Brunei, kemudian ada Laos, Kamboja, Thailand, kemudian ada Filipina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, saya kurang 1, itu ada Brunei, sudah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Myanmar satu lagi ya, Myanmar. Nah, kita sudah punya datanya, kita ambil saja data tahun terbaru ya. Tahun terbaru itu 2024 datanya. Kita ambil data ini, kemudian kita buat grafiknya, grafik untuk membandingkan ya. Kita mana sih? Nah, seperti ini. Dengan satuan yang sama kita lihat memang PDB Indonesia ini jauh lebih tinggi dibandingkan PDB negara lain ya. Ini kita coba sesuaikan sedikit skalanya ya, skalanya. Format aksis, kita display unitnya ganti jadi kita ganti ya. Kita lihat Indonesia memang memiliki PDB atau dasar harga berlaku yang paling tinggi ya di ASEAN. Kedua ada Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina dan Singapura. Nah, ini mungkin jadi satu perbandingan yang kurang tepat ya. Kita coba sekarang pakai data yang kedua, yaitu PDB per kapita. Untuk PDB per kapita ini, apakah nanti hasilnya akan sama atau berbeda, kita sebenarnya juga sudah bisa mengindikasikan bahwa memang hasilnya akan berbeda ya. Kita filter lagi, Malaysia, Indonesia, kemudian Singapura, kemudian Brunei, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja.
terus Thailand, saudara Filipina, tuh 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, saya kurang 1, itu Vietnam. Sama seperti tadi, kita membandingkannya di tahun 2024 saja. Nah, kita mau ke sini. Kemudian skalanya kita ubah lagi ya skalanya. Nah, ini satuannya adalah kita ini satuannya dolar ya, satuannya dolar. Nah, kita bisa lihat ya, ternyata Indonesia belum lebih sejahtera daripada negara-negara lain. Nah, di sini kita lihat Singapura memang punya PDB yang kecil ya, 9.000 juta ya, 9.000 juta USD. Nah, kalau per kapitanya ternyata dia 150.000 USD. Itu kalau 150.000 berarti sekitar berapa ya? 50.000 kali sekarang 150.000 dikali sekarang dolar 17.000 itu jadi sekitar berapa? 2,5 miliar. Ini karena ukurannya adalah per tahun, dia jadi warga negara Singapura ini bisa memproduksi atau warga negaranya terlibat aktif dalam perekonomian itu sekitar 2,5 menghasilkan nilai tambah sekitar 2,5 miliar per tahun, dibandingkan Indonesia ini yang hanya 1/10-nya ya, sekitar 250 jutaan per tahun. Atau kalau kita buat rata-rata per bulan bagi 12 berarti adalah 20 jutaan per bulan. 20 kali 12 kan 240 ya. Ya 20 jutaan per bulan. Itu 20 juta itu bukan merupakan upah atau gaji, tapi nilai tambah yang diciptakan dalam perekonomian ya. Ingat sekali lagi bukan upah, karena sering ada yang mengaitkan bahwa PDB per kapita ini adalah upah, tapi memang sebenarnya bukan upah. Nah, di sini ya kita bisa terakhir mungkin pesan dari saya, memang Indonesia ini PDB-nya besar, tapi jumlah penduduknya itu juga besar. Nah, saat kita melihat keterlibatan per orangnya, ternyata yang lebih produktif adalah Singapura dibandingkan dengan Indonesia. Nah, sekali lagi jangan salah untuk membaca tingkat kesejahteraan yang digambarkan, yang secara mudah digambarkan dalam ekonomi. Tingkat kesejahteraannya memang lebih tinggi Singapura, tapi ekonominya, ukurannya itu lebih besar Indonesia. Walaupun lebih besar ya, tadi balik lagi penduduknya lebih sedikit di Singapura. Jadi kesejahteraannya atau keterlibatan masyarakatnya dalam perekonomian itu lebih tinggi. Kira-kira begitu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao!